Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 NIR Kekerasan yang akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami yang berjudul mengamati tanpa mengevaluasi dan mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yakni ada Mbak Fatwa Nur Aziza, ada Mas Ahmad Khairul Umam, dan saya sendiri Alif Ma'rifatus Saadah, ada teman saya Ahmad Nafi dan juga Indah Puspitasari. Kemudian langsung saja mengenai poin yang utama, yakni mengamati tanpa mengevaluasi. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan dalam suatu NIR kekerasan adalah bisa untuk memisahkan antara pengamatan dengan evaluasi. Nah, mengapa pengamatan dan evaluasi tersebut harus dibedakan atau dipisahkan? Karena jika dari keduanya, yakni pengamatan dan evaluasi atau penilaian itu digabungkan, maka ditakutkan akan menimbulkan suatu kemungkinan orang yang mendengar suatu pernyataan dari pengamatan tersebut mengklaim bahwa pernyataan tersebut adalah suatu kritik, bukan pesan yang akan disampaikan. Dan ketika hal tersebut diklaim sebagai kritik, maka hal tersebut otomatis akan ditolak bagi para pendengar tersebut. Dan ini sesuai dengan menurut Samantisit Wendell Jensen yang mengatakan bahwa dalam NIR kekerasan, ketika kita menggabungkan suatu bentuk pengamatan dengan evaluasi atau penilaian, maka itu akan menjadikan atau menciptakan suatu masalah bagi diri kita. Nah, karena yaitu memang orang yang mendengarkan pernyataan dari hasil pengamatan yang digabungkan dengan evaluasi tersebut akan mengklaim bahwa hal tersebut adalah suatu kritikan, bukan sebagai pesan yang akan disampaikan gitu. Kemudian mengamati tanpa menilai atau mengevaluasi adalah bentuk kecerdasan tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Seperti filsuf India J. Krishnamurti, bahwa mengamati tanpa melakukan evaluasi atau suatu penilaian adalah bentuk kecerdasan tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Tapi kan gini, orang yang maksud saya kebanyakan dari orang sendiri itu tidak bisa untuk memisahkan suatu pengamatan dengan penilaian atau evaluasi. Karena ya memang memisahkan antara keduanya tuh bisa dikatakan hal yang susah. Apalagi pengamatan dan evaluasi terhadap orang yang perilakunya terbuka atau perilakunya bebas dan lain sebagainya begitu. Nah, poin yang selanjutnya yakni membedakan antara pengamatan dengan evaluasi atau penilaian. Di sini ada 2 poin utama, yakni mengenai pengamatan yang disertai dengan evaluasi dan pengamatan yang tanpa disertai dengan evaluasi atau penilaian. Contoh kalimat komunikasinya sendiri di sini seperti yang pertama, menggunakan kata kerja menjadi tanpa identifikasi. Kamu terlalu dermawan. Nah, ketika saya melihat kamu memberikan uang yang
kamu punya ke orang lain, saya rasa kamu adalah orang yang dermawan. Nah, kalimat tersebut adalah yang pengamatan tanpa disertai evaluasi. Kemudian yang kedua yakni penggunaan kata kerja dengan evaluatif konotasi atau kalimat tersebut tuh sebenarnya mengandung makna tersendiri, seperti kamu suka menunda-nunda. Kalimat yang menunjukkan pengamatan tanpa disertai evaluasinya sendiri, kamu hanya belajar di malam hari sebelum ujian. Atau si A hanya belajar di malam hari sebelum ujian. Nah, yang ketiga yakni implikasi dari kesimpulan seseorang tentang pikiran, perasaan, niat, atau keinginan orang lain adalah hanya satu yang mungkin. Jadi kalau seperti menerka-nerka atau menebak perasaan dan niat orang lain tersebut. Contohnya, dia tidak mungkin bisa bekerja di tempat A. Saya tidak berpikir untuk menyelesaikan pekerjaanku. Yang keempat, yakni kebingungan antara prediksi dan kepastian. Contohnya, jika kamu tidak makan seimbang, maka kesehatanmu akan terganggu. Nah, kalimat yang menunjukkan pengamatan tanpa disertai evaluasi seperti jika kamu tidak makan dengan seimbang, saya khawatir kesehatanmu mungkin bisa terganggu. Nah, poin yang keempat yakni kegagalan untuk lebih spesifik tentang referensi. Jadi kalimatnya itu seperti tidak lengkap gitu loh. Contoh, imigran tersebut tidak membutuhkan properti. Sedangkan kalimat yang menunjukkan pengamatan tanpa evaluasi sendiri, saya belum melihat imigran yang tinggal di gedung A menyekop salju di trotoar mereka. Kemudian poin yang kelima yakni menunjukkan kata-kata yang menunjukkan suatu atau sebuah kemampuan dengan tanpa menunjukkan bahwa sedang melakukan penilaian. Jadi sebenarnya dia itu sedang mengevaluasi atau menilai seseorang, namun tidak ditujukan karena dia menggunakan kata-kata yang menunjukkan suatu kemampuan tersebut. Seperti contoh, Hank Smith adalah pemain sepak bola yang buruk. Sedangkan kalimat yang menunjukkan pengamatan tanpa disertai evaluasi seperti Hank Smith belum mencetak gol dalam 20 pertandingan. Kemudian yang ketujuh ya, penggunaan kata keterangan dan kata sifat sebagai cara agar tidak memperlihatkan sedang melakukan penilaian. Jadi kayak sama seperti yang sebelumnya, dimana dia tuh sebenarnya melakukan evaluasi atau penilaian terhadap seseorang, namun tidak ditunjukkan secara langsung, melainkan dengan menggunakan kata sifat tersebut. Seperti Hechan jelek. Nah, kalimat yang menunjukkan pengamatan tanpa evaluasi sendiri seperti penampilan Hechan menurutku tidak menarik. Kemudian langsung saja mengenai pembahasan yang selanjutnya, yakni mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan. Nah, langkah kedua yang harus dilakukan ketika dalam melakukan suatu kekerasan adalah diperlukan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan suatu perasaan.
Nah, pengungkapan atau pengekspresian perasaan tersebut bisa dengan cara menggunakan kosakata yang bisa membantu untuk mengidentifikasi sebenarnya apa yang mewakili emosi dalam diri kita itu. Nah, ini seperti psikoanalisis yang dilakukan oleh Jadi tujuan dari pengungkapan atau pengekspresian perasaan tersebut bisa saja dengan adanya pengungkapan atau pengekspresian perasaan yang kita alami atau emosi yang kita alami itu bisa saja menyelesaikan suatu konflik. Ini seperti psikoanalisis yang dilakukan oleh Rollo May, bahwa seorang yang sudah dewasa itu menjadi mampu atau bisa untuk membedakan suatu perasaan menjadi berbagai nuansa, seperti kuat dan pengalaman yang penuh gairah, dan halus dan sensitif seperti bagian lagu yang berbeda dalam sebuah simfoni. Nah, dalam pengungkapan perasaan sendiri ada perasaan versus non-perasaan, di mana hal tersebut merupakan suatu bentuk kebingungan yang kerap terjadi ketika kita akan mengungkapkan atau mengekspresikan suatu perasaan atau gini, itu menjadi suatu bentuk kebingungan. Kita tidak bisa membedakan hal tersebut sebenarnya itu perasaan atau bukan perasaan sih gitu. Nah, yang pertama yakni bedakan apa yang kita rasakan dengan apa yang kita pikirkan. Jadi langkah yang pertama kita bisa mendeskripsikan, dalam hal ini kita bisa mendeskripsikan apa yang ada dalam pikiran kita tersebut. Seperti, saya merasa tidak mampu sebagai pemain musik. Nah, kata saya merasa tidak mampu sebagai pemain musik sendiri merupakan bentuk deskripsi yang mana itu sebenarnya mendeskripsikan dalam bentuk penilaian, bukan sebagai ungkapan perasaan. Nah, yang kedua yakni kita bisa mengekspresikan perasaan yang sebenarnya. Seperti, saya merasa kecewa, frustasi, gagal pada diri saya sebagai pemain musik. Jadi kata kecewa, frustasi, gagal dan sebagainya itu bisa dikatakan sebagai suatu perasaan yang sebenarnya. Yang kedua yakni bedakan apa yang kita rasakan dan bagaimana kita berpikir orang lain bereaksi atau berperilaku terhadap kita. Seperti contohnya, saya merasa tidak penting bagi keluarga saya sendiri. Saya merasa disalahpahami dan saya merasa diabaikan. Nah, kalimat yang pertama yakni saya merasa tidak penting bagi keluarga saya sendiri adalah merupakan reaksi orang lain, bentuk reaksi orang lain. Nah, yang kedua, saya merasa disalahpahami adalah suatu bentuk pikiran kita sendiri terhadap orang lain tersebut terhadap kita. Nah, yang ketiga yakni saya merasa diabaikan merupakan bentuk apa yang sebenarnya kita rasakan gitu. Kemudian yang terakhir, membangun kosakata untuk perasaan. Nah, melalui kosakata dalam mengungkapkan perasaan ini bisa untuk mempermudah kita untuk mengungkapkan perasaan, mengungkapkan atau mengekspresikan suatu emosi yang ada diri kita. Nah, maka dari itu dibutuhkan kosakata yang pas untuk mengekspresikan atau mengungkapkan emosi
kita. Di antaranya, ketika kita merasa bahwa kebutuhan kita telah terpenuhi, kita bisa mengekspresikannya melalui kosakata dengan penuh kasih sayang, terkagum-kagum, terhibur, menghargai, bersemangat, dan terangsang. Dan masih banyak lagi. Lalu kemudian ketika kita merasa bahwa kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita bisa mengekspresikan atau mengungkapkannya melalui kosakata takut, gelisah, khawatir, marah, sedih, dan sebagainya.